Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yopi Uswatunisa dari Prodi Manajemen kelas C reguler, NIM 34022100086. Kali ini saya akan membahas tentang profitability index, break-even point, profitability ratio. Nah, untuk profitability index atau PI, metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Lalu selanjutnya, break-even point, analisis BEF merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue sama dengan TC. Lalu selanjutnya, profitability ratio atau PR digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang digunakan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya PM, EF, ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Selanjutnya, benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau nilainya lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. Kita langsung saja ke Excel. Sebelumnya, saya sudah membuat tabelnya. Untuk mengerjakan profitability index, ini harus mencari dulu total persen value-nya. Di sini saya sudah ada persen value-nya karena minggu kemarin saya sudah mengerjakannya. Untuk profitability index ini, kita akan mengerjakan soal yang sama. Untuk soalnya yaitu, PT Parma saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nah, untuk mengisi profitability index ini, rumusnya yaitu sama dengan total percent value dibagi dengan initial investment. Lalu untuk mesin B pun sama, rumusnya yaitu sama dengan total percent value dibagi dengan initial investment, lalu enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mesin A lebih layak daripada mesin B karena jumlah nilai mesin A lebih besar daripada nilai jumlah mesin B. Lalu selanjutnya kita ke break-even point. Untuk soalnya, perusahaan XYZ telah memproduksi minuman sebanyak 20 pcs dengan harga jual 250 per unit, biaya tetap besar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Kita langsung saja. Untuk rumus total penjualan yaitu sama dengan jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Nah, untuk hasilnya yaitu 5 juta. Lalu selanjutnya biaya variabel dibanding penjualan, rumusnya yaitu sama dengan
biaya variabel dibagi dengan harga jual per unit. Nah, selanjutnya untuk BEF dalam unit, rumusnya yaitu sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Nah, untuk hasilnya yaitu 16.000. Selanjutnya, BEF dalam rupiah, rumusnya yaitu sama dengan Artinya, perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang disediakan mencapai 16.000. Selanjutnya, BEF dalam rupiah, rumusnya yaitu sama dengan biaya tetap dibagi 1 ditambah 1 dikurang biaya variabel dibagi harga jual per unit. Nah, untuk hasilnya yaitu 4 juta. Artinya, perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan laba mencapai 4 juta. Selanjutnya, kita ke profitability ratio. Untuk yang pertama, profitability margin atau PM. PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Kita langsung ke rumusnya yaitu sama dengan NOI dibagi dengan NS dikali 100%. Nah, untuk hasilnya yaitu 16,7%. Selanjutnya, untuk EF, rumusnya yaitu sama dengan NOI dibagi dengan TA dikali 100%. Nah, untuk hasilnya yaitu 26,7%. Selanjutnya, untuk return of investment atau ROI, rumusnya yaitu sama dengan NOI dibagi TI dikali 100%. Nah, untuk hasilnya yaitu 33%. Lalu selanjutnya untuk rentabilitas modal sendiri, di sini kita harus mencari EAT atau laba bersih sudah pajak dengan rumusnya yaitu sama dengan NOI dikurangi NOI dikali interest ditambah NOI dikali dengan tax kurung tutup. Nah, untuk hasilnya yaitu 8.500.000. Untuk rentabilitas modal sendiri sama dengan EAT dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Untuk hasilnya yaitu 42,5%. Selanjutnya kita ke benefit cost ratio.
Nah, di sini benefit cost ratio dibagi menjadi dua, yaitu benefit cost ratio tetap dan benefit cost ratio tidak tetap. Nah, di sini total biaya belum ada. Kita isi dulu dengan rumus, yaitu sama dengan kurung buka initial investment dikali rate kurung tutup tambah initial investment dikurangi kurung buka initial investment dikali residu kurung tutup 2 kali dibagi depresiasi ditambah biaya operasional, lalu enter. Nah, untuk hasilnya yaitu 100 juta. Lalu selanjutnya untuk mengisi benefit cost ratio, yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Untuk hasilnya yaitu 1,26. Nah, selanjutnya benefit ratio tidak tetap. Suatu proyek mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar. Dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai tersebut 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut Rp 126 juta per tahun. Nah, sekarang kita mengisi biaya tahun ke-1 dengan bunga bank 5%. Rumusnya sama dengan benefit cost ratio tetap. Sama dengan kurung buka initial investment dikali rate kurung tutup ditambah kurung buka initial investment dikurangi kurung buka initial investment dikali nilai residu kurung tutup dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, untuk hasilnya yaitu 100 juta. Nah, untuk hasilnya itu 1,26. Selanjutnya, untuk biaya tahun kedua dengan bunga 6%. Untuk total biayanya yaitu rumusnya sama dengan Nah, untuk hasilnya yaitu 110 juta. Untuk benefit cost ratio-nya yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Nah, untuk hasilnya yaitu 1,145. Selanjutnya, untuk biaya tahun ketiga dengan bunga 8%, rumus total biayanya sama dengan
kurung buka initial investment dikali kurung tutup ditambah initial investment dikurangi kurung buka initial investment dikali nilai residu kurung tutup dibagi depresiasi ditambah. Nah, untuk hasilnya yaitu 130 juta. Untuk benefit cost ratio-nya sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Nah, di sini kita sudah menghitung per tahunnya. Ya, untuk hasil tahun pertama dan tahun kedua sama-sama lebih dari 1. Artinya layak. Sedangkan untuk tahun ketiga kurang dari 1. Artinya kurang layak atau kurang ekonomis. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.